Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita lanjutkan lagi latihan TIU CPNS di video kelima. Membahas 5 buah soal yang sudah saya bagikan di video keempat atau sebelum sekarang ini ya. Dengan harapan teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum mencoba, silakan coba dulu ya. Ini kelima soal itu. 2 soal pertama. Dua soal berikutnya. Dan ini soal yang terakhir. Nanti di akhir video saya juga akan berikan 5 buah soal untuk teman-teman berlatih juga yang pembahasannya akan saya bagikan di video ke-6 episode berikutnya ya. Oke, sekarang saya akan membahasnya dari soal pertama atau soal nomor 22. Semua pengunjung museum memakai masker, semuanya. Semua pengunjung museum memakai masker, semuanya loh ya. Sebagian pengunjung museum, hanya sebagian pengunjung museum yang membawa hand sanitizer. Hanya sebagian. Pernyataan yang benar adalah ada beberapa cara, salah satunya adalah kita mencari yang bersesuaian dengan premis. Berarti kalau bertentangan dengan premis itu artinya salah. Kita lihat opsinya. Yang A, semua pengunjung museum memakai masker dan membawa hand sanitizer. Dan artinya semua pengunjung museum memakai masker dan semua membawa hand sanitizer. Bener nggak? Salah, karena yang membawa hand sanitizer itu hanya sebagian. Berarti ini bertentangan ya. B, sebagian pengunjung museum yang, ada kata-kata yang, berarti sebagian pengunjung museum yang membawa hand sanitizer, nah segini ya, sebagian pengunjung museum yang membawa hand sanitizer memakai masker. Berarti sebagian pengunjung museum memakai masker, benar nggak? Harusnya yang memakai masker itu bukan sebagian, tapi apa? Semua, berarti kan salah. C, semua pengunjung museum yang, ada kata-kata yang, artinya kalau ada kata-kata yang berarti ini menjelaskan yang ini gitu loh. Berarti ini masih satu ya. Nah gitu. Semua pengunjung museum yang membawa hand sanitizer memakai masker. Semua pengunjung memakai masker. Bener nggak? Nah bener di sini. Berarti itu jawabannya C. Sekarang lihat yang D, kenapa salah? Semua pengunjung museum membawa hand sanitizer. Jelas salah kan yang sebagian ya. Dan memakai masker. Oh ini sama aja dengan A, sorry. Ini ternyata sama, pilihannya dengan A sama ya. Itu salah. Yang E, sebagian pengunjung museum tidak membawa hand sanitizer dan tidak memakai masker. Harusnya semuanya pakai masker. Ini sebagian tidak pakai masker, jelas salah di situ ya. Berarti yang C. Lanjut soal kedua atau nomor 23. Diketahui X seperti ini dan Y seperti ini. Hubungan antara X dan Y itu bagaimana? Boleh sih dihitung detail, tapi pasti lama ya. Kita bandingkan aja, soalnya ini sama-sama satu ini. 1 dibagi 67, 1 dibagi 66. Pembaginya lebih besar daripada ini ya, dari pembagi sini. Pasti hasil baginya lebih kecil. Berarti ini yang kecil, ini yang besar. Contoh, misalnya, setengah itu kan 0,5. Kalau pembaginya diperbesar jadi 4, seperempat itu kan 0,25. Kan jadi angkanya kecil. Pembaginya besar, ini 4 besar, hasil baginya tuh kecil gitu maksudnya. Lebih kecil daripada sini ya. Oke, ternyata ini yang kecil, ini yang besar. Berikutnya, 1 dibagi 76, 1 bagi 77, 76 itu yang kecil. Berarti hasil baginya yang besar ini ya. Ini yang besar, ini yang kecil.
Perhatikan untuk Y itu besar kurang kecil daripada dibandingkan dengan sini loh ya. Kalau ini kan kecil kurang besar. Pasti hasilnya Y itu yang besar. X ini yang kecil. X yang kecil yang besar berarti X lebih kecil dari Y. Untuk teman-teman yang masih bingung boleh juga pakai ini. Misalnya gini. X-nya misalnya 8 dikurang 3. Misal nih ya. Y-nya tadi kan ini lebih besar dari sini. Kita cari yang lebih besar dari 8. Misalnya 9 dikurangi ini yang lebih kecil dari sini. Kita cari yang lebih kecil dari 3. Misalnya 2. Nah, lihat hasilnya gimana itu. 5 ini 7. Kan X yang kecil Y yang besar. Jadinya ini. Itu sama sebetulnya ya. Maksudnya ini dan ini tuh identik ya. Hanya yang ini lebih kelihatan karena bilangannya itu bulat, lebih enak. Lanjut. Soal ketiga atau nomor 24. Jika A ditambah B sama dengan 3A kali B sama dengan 1A dikurang B yang mungkin itu yang mana? Banyak orang memakai ini. Nanti kita pakai cara kedua juga. Ini cara pertama dulu. A ditambah B sama dengan 3. Dari sini ketemu B itu 1/A. B-nya kita ganti. Kemudian ada 1/A. Supaya hilang, supaya bukan 1/A, ini kita kali dengan A. A dikali A jadi A kuadrat. 1/A dikalikan, habis tuh, tinggal 1. 3 dikali A, 3A. Jadikan 1 ruas. Kemudian mencari A gimana nih? Difaktorkan kan? Tapi silakan faktorkan, ini pasti susah. Ini susah sekali ini ya, difaktorkan itu susah. Angkanya sih kecil, sederhana, tapi difaktorkan itu ternyata susah. Angkanya nggak bulat. Nah, permasalahan di sini memfaktorkannya susah. Nanti misalnya ketemu pemfaktorannya dengan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna, A-nya udah ketemu, angkanya itu nggak bagus bentuknya, mencari B juga agak susah. Nanti terus dikurang itu juga agak susah. Nah, cara ini nggak efektif. Kita cara kedua aja. Saya hapus dulu nih. Cara kedua seperti ini. Kita tahu rumus kalau ada kuadrat dikurang, itu kan jadi A tambah B, A kurang B. Ini contoh soalnya sudah ada ya di video yang keempat atau sebelum ini. Sekarang kalau kuadrat ditambah, nah itu jadi seperti ini. Tapi boleh juga didekati dari A kurang B kuadrat. Ini harus positif. Nah gitu. Jadi kalau kuadrat ditambah hasilnya seperti ini. Perhatikan yang ditambah ini. Ini kan sama semua tuh. Ini kan sama dengan penghubungnya. Artinya ini dan ini itu sama. Berarti boleh kita tulis A negatif B kuadrat ditambah 2AB itu sama dengan A positif B kuadrat dikurang 2AB. A dikurang B-nya ditanyain. A kali B-nya 1 dikali 2 berarti 2 ke 1 2 ya. A tambah B-nya ini 3 dikurang 2 ke 1 2. Ketemulah A dikurang B kuadrat berarti 9 dikurang 2 dikurang 2 atau dikurang 4. 9 kurang 4 berarti 5. Itu A dikurang B pakai kuadrat, berarti kalau A dikurang B enggak pakai kuadrat ya. Berarti ini harus diakar. Plus minus akar 5. Jadi nilai A dikurang B yang mungkin positif akar 5 atau negatif akar 5 yang A. Soal keempat atau soal nomor 25. Pak Hasan membeli 2 karung beras dengan harga 1.400.000. Berarti ini harga beli. Di setiap karung tertera tulisan bruto 100 kg. Berarti satu karung tempatnya sama berasnya itu 100 kilo. Tara 2%. Tara itu berarti wadahnya doang atau karungnya doang. 2% dari bruto, dari berat keseluruhan. Persen itu per 100. Dari keseluruhannya berarti 100 kilo. Nah, coret.
Ternyata berat karungnya doang itu 2 kilogram. Kalau gitu netonya atau berasnya doang satu karung ya. Neto satu karung ya. Itu berarti 100 kilo dikurangi karungnya 2 kilo berarti tinggal 98 kilo ya. Itu kalau satu karung. Padahal ini kan 2 karung itu. Berarti kalau 2 karung 98 kali 2 16 18 196 ya. Berarti 196 kilo. Itu netonya atau berat berasnya doang. Berikutnya, jika Pak Hasan menjual beras dengan harga 8.000 per kilo, harga jualnya per kilo 8.000, diperoleh untung atau rugi? Pertanyaannya itu. Berarti cari dulu harga jualnya. Per kilo 8.000, padahal total 196 kilo. Berarti tinggal dikaliin ya. 196 ini dikali dengan 8.000. 6 kali 8 itu 48 ya. 48 sama 4, 9 kali 8 72 tambah 4 76 57 1 kali 8 8 tambah 7 berarti 15. Dalam ribuan berarti ini tambah 03. Nah, gini. Inilah dia harga jualnya dan harga belinya kita tahu segini. Ternyata kan besar harga jual. Berarti lebih mahal. Kalau gitu pasti untung ya. Berarti ini untung. Berapa untungnya? Berarti tinggal dikurang. Ini kurangi sini. Berapa itu? 168 ya. 168.000. Ini untungnya. Tapi ini dibikin persen loh. Bikin persen itu berarti harus per awal. Awal itu berarti harga beli. 1.400.000 dikali 100%. 03 hilang, 02 juga hilang ya. 02 aja yang hilang. Kemudian tinggal 168 dibagi 14%. 16 dibagi 14, 1 ya, sisa 2 nanti. 1 sisa 2 nanti jadi 28. 28 dibagi 14, 2. Tidak ada sisa. Persen. Inilah untungnya 12%. Yang D. Soal kelima. Diketahui jarak kota A ke kota B itu 50 kilo. Pada jam 7.30 dengan sepeda, Asep berangkat dari A ke B, kecepatan rata-ratanya 10 km per jam. Pada jam 8, berarti setengah jam setelahnya ya, Baim berangkat dari kota A ke kota B, berarti searah. Kecepatannya 12 km per jam. Pertanyaannya, Baim akan menyusul Asep pada jam berapa? Ilustrasinya seperti ini. Ada kota A, ada kota B, jaraknya ini 50 km. Kemudian ada Asep, ada Baim, berangkat dari titik start yang sama ya. Start yang sama, tapi Asep berangkat lebih awal yaitu pukul 7.30, sementara Baim pukul 8.00. Untuk pukul 8 Asep mungkin sudah sampai di sini. Ini pukul 8. Nah, tapi kecepatan Asep 10 km per jam dan Baim itu 12 km per jam. Artinya Baim lebih kenceng pakai sepedanya ya. Walaupun Baim itu belakangan berangkatnya jam 8 ya, tapi karena dia lebih kenceng, mungkin suatu saat dia akan menyusul Asep. Nah, anggap menyusulnya di sini. Pertanyaannya, menyusul Asep itu jam berapa? Di sini itu jam berapa di sini ya? Oke, gimana rumusnya? Di video yang keempat sebelum ini sudah saya berikan ya rumus. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Banyak menyebut ini rumus Jokowi. Rumusnya Bapak Presidenku ya, Bapak Presiden kita Bapak Jokowi. Maaf ya Pak Presiden, ini hanya untuk memudahkan mengingat saja. Itu sama artinya dengan kalau waktu berarti tinggal jarak dibagi dengan kecepatan. Dan untuk kasus berpapasan sudah saya bahas di video yang kemarin ya, yang keempat.
Silakan teman-teman lihat di situ. Sekarang kita kasus yang menyusul. Untuk kasus yang menyusul. Ternyata untuk yang menyusul itu waktu itu jaraknya itu ternyata adalah jarak selisih waktu start sama jarak dibagi kecepatan, tapi jaraknya itu jarak ini dibagi dengan kecepatannya ini, kecepatan yang besar dikurangi kecepatan yang kecil. Nah, rumusnya ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke ilustrasi ini tadi. Ke ilustrasi ini. Jarak selisih waktu start. Nah, waktu startnya kan yang 7:30, satunya jam 8. Berarti ada selisih. Nah, jarak selisihnya itu segini, karena jam 8 itu di sini ya, asepnya. Nah, selisih itu berapa? Inilah jarak yang di sini. Jarak selisih waktu start. Kita lihat karena ini asep ya, yang berjalan di situ tuh kan asep. Kecepatannya kan 10 km per jam. Artinya 1 jam tuh menempuh 10 kilo. Padahal ini dari jam setengah 8 sampai jam 8 tuh setengah jam kan? 1 jam 10 kilo. Berarti kalau setengah jam pasti 5 kilo. Nah, di sini 5 kilometer. Jaraknya ini berarti 5 kilo itu. Nah, berarti waktunya itu jaraknya 5 kilo per kecepatannya dikurangi, yang besar kurangi kecil, berarti 12 kurangi 10. Nah, ini 2,5, satuannya ini jam. Berarti mereka akan menyusul 2,5 jam. Dari jam berapa? Dari jam 8, jam yang sama setelah disamain tadi ya. 2,5 jam dari jam 8 berarti jam berapa? Pasti jam 10.30. Yang C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi yang masih mengalami kesulitan, lihat lagi videonya berulang-ulang. Mudah-mudahan paham dengan tipe soal yang seperti ini. Untuk video yang akan datang saya akan bahas 5 buah soal. Silakan teman-teman berlatih terlebih dahulu ya. Dicoba. Pokoknya coba dulu ya. Ini 2 soal berikutnya. Dan ini soal yang terakhir untuk video yang episode ke-6. 5 soal. Terakhir dari 5 soal ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan supaya manfaatnya bisa lebih banyak lagi, silakan teman-teman bagikan ke sebanyak mungkin orang ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.